Halo semuanya, oke kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah teks klasik, yaitu Amsal pasal 3, berdasarkan ulasan menarik dari pena motivasi. Kalau sekilas dilihat, teks ini tuh kelihatan kayak sekedar puisi kuno, tapi percaya deh kalau kita gali lebih dalam, ini tuh sebenarnya semacam cetak biru yang benar-benar praktis dan super relevan buat kehidupan modern kita yang kadang sangat sibuk dan kacau ini. Kita bakal lihat gimana teks berusia ribuan tahun ini bisa ngasih solusi nyata buat keseharian kita. Nah, biar ulasan kita terarah, kita bakal ngelewatin 4 pilar utama. Mulai dari harga sebuah hikmat, terus kita lanjut ke percaya sepenuh hati, kebaikan terhadap sesama, dan terakhir, 2 jalan kehidupan. Sip, kita langsung masuk ke pilar yang pertama, yaitu harga sebuah hikmat. Di sini, teks ini ngasih definisi yang menarik banget soal hikmat atau kebijaksanaan. Hikmat di sini bukan cuma soal kecerdasan otak atau seberapa banyak gelar yang kita punya, enggak. Bukan itu. Teks ini justru nyebut hikmat sebagai pohon kehidupan yang secara nyata bisa ngasih kita umur panjang, kesejahteraan, kekayaan, dan bahkan kehormatan. Bayangin aja, ini tuh sesuatu yang hidup, yang organik, yang menopang seluruh aspek kehidupan kita dan ngasih kestabilan yang luar biasa. Dan yang bikin merinding, sumber materi kita ini benar-benar menempatkan kebijaksanaan di atas segalanya. Coba dipikirin, di dunia modern sekarang, kita kan sering banget yang ngejar kekayaan material, kayak perak, emas, atau aset-aset mewah. Tapi, teks ini secara belak-belakan bilang kalau keuntungan dari hikmat itu jauh melebihi semua harta benda tadi. Bener-bener nggak ada satupun hal yang Anda inginkan di dunia ini yang bisa nyamain nilai dari sebuah hikmat. Ini semacam tamparan halus yang ngingetin kita bahwa investasi terbaik itu bukan pada saldo bank, tapi pada karakter kita sendiri. Oke, sekarang kita melangkah ke pilar yang kedua, percaya sepenuh hati. Nah, ini dia nih, kutipan ikonik yang jadi jangkar buat keseluruhan pasal ini. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, ini bukan cuma sekedar saran yang manis didengar ya, ini instruksi yang sangat tegas. Di tengah dunia yang selalu nuntut kita buat pakai logika dan kalkulasi buat segala hal, teks ini justru nantang kita buat ngasih kepercayaan penuh ke sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Ulasan materi ini ngejabarin 3 langkah beruntun yang super jelas. Pertama, kita harus punya kepercayaan total. Kedua, kita harus berani ninggalin ego atau rasa sok tahu kita. Dan yang ketiga, kita harus ngakuin adanya campur tangan ilahi di setiap tindakan kita. Terus apa hasilnya? Teksnya bilang, ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau hidup lagi kerasa berantakan banget, resep kuno ini justru nyaranin kita buat ngelepasin kendali biar jalan kita diluruskan. Agak paradoks memang, tapi sangat masuk akal. Saya pribadi suka banget sama perumpamaan metaforis di bagian ini. Dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maksudnya, kasih dan kesetiaan itu nggak boleh cuma jadi ide yang melayang-layang di kepala. Kita disuruh buat mengalungkannya, yang artinya harus kelihatan jelas dalam tindakan kita sehari-hari, dan sekaligus menuliskannya di hati, yang artinya harus terukir dalam banget, jadi bagian dari inti identitas kita. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah ini. Oke, kita udah bangun fondasi spiritual yang kuat di dalam diri kita, terus gimana hal itu bisa ngubah cara kita berinteraksi sama orang lain tiap harinya? Karena, ya, kebijaksanaan yang cuma disimpan rapat-rapat di dalam kepala tuh sebenarnya nggak ada gunanya kan? Hal itu bawa kita langsung masuk ke pilar yang ketiga, kebaikan terhadap sesama. Teks dari ayat 27-30 ini ngasih kita semacam checklist praktis, semacam daftar hal-hal yang nggak boleh dilakuin. Jangan nahan kebaikan, jangan nyuruh orang balik lagi besok kalau kita sebenarnya bisa bantu detik ini juga. Jangan ngerencanain hal jahat, dan jangan nyari gara-gara atau berantem tanpa alasan yang jelas. Jujur aja, ini tuh benar-benar panduan modern yang sempurna banget buat ngajarin kita cara memperlakukan orang di sekitar kita dengan integritas yang mutlak. Tantangan spesifik yang satu ini menurut saya kerasa banget kayak cermin buat kita semua. Coba diingat-ingat, seberapa sering sih kita nunda buat ngebantu orang cuma gara-gara kita lagi asyik sendiri, atau kita mikir, ntar aja dia bisa. Ayat ini dengan tegas ngedesak kita buat nggak pernah nunda kebaikan selagi kita punya kemampuan buat ngelakuinnya saat itu juga. Karena kebijaksanaan sejati itu gerak cepat kalau ada kesempatan buat berbuat baik. Dan sekarang, kita sampai di pilar terakhir kita, 2 jalan kehidupan. Ayat-ayat terakhir ini nyuguhin kontras yang tajam banget, nunjukin 2 garis akhir atau takdir yang bedanya kayak bumi dan langit. Di satu sisi ada jalannya orang-orang fasik yang sombong, yang ujung-ujungnya cuma dapat kutukan dan cemoohan. Terus di sisi sebelahnya ada jalannya orang-orang yang jujur, rendah hati, dan bijaksana, di mana rumah mereka bakal diberkati dan mereka bakal dapat kasih karunia. Ini benar-benar visualisasi hukum sebab akibat yang sangat absolut. Kesimpulan pamungkas dari semua ini tuh mengerucut ke satu tujuan akhir.
Kalau kita milih buat hidup jujur, hidup dengan hikmat, dan benar-benar bersandar pada kekuatan ilahi, itu sama aja kita lagi ngejamin warisan akhir kita. Dan warisannya bukan berupa harta benda yang gampang lenyap ya, melainkan sebuah kehormatan abadi yang benar-benar tak tergoyahkan. Keren banget kan? Sebagai penutup dari ulasan materi kita kali ini, teks yang luar biasa ini ninggalin sebuah pilihan mendalam buat kita semua. Anda udah lihat bukti-buktinya, dan Anda juga udah lihat dua jalan yang ada. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda bakal terus milih buat ngandelin pemahaman sendiri yang jelas-jelas terbatas itu, atau Anda bakal melangkah ke jalan kebijaksanaan sejati mulai hari ini? Pilihan itu 100% ada di tangan Anda.